Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perang salib dan pengaruhnya terhadap Islam dan Eropa. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa sih itu perang salib. Perang salib adalah serangkaian konflik militer yang berlangsung pada abad ke-11 hingga ke-13 di Timur Tengah. Perang ini melibatkan tentara Kristen Eropa dan kekuatan Muslim. Perang salib terjadi pada 1096 sampai 1291. Hal ini menyebabkan berbagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak 632 Masehi. Perang salib berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Perang salib pada hakikatnya bukan perang agama, melainkan perang berebut kekuasaan daerah. Nah, apa sih tujuan dari perang salib itu? Tujuan utama dari perang salib ini adalah merebut Yerusalem yang dianggap sebagai kota suci oleh 3 agama besar di dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, di balik alasan agama, perang ini juga dilatar belakangi oleh kepentingan politik dan ekonomi dari kerajaan-kerajaan Eropa. Lalu apa faktor utama terjadinya perang salib? Ada 3 faktor utama. Yang pertama itu faktor agama. Umat Kristen di Eropa ingin merebut kembali kota Yerusalem yang dikuasai oleh umat Islam sejak abad ke-7. Gereja menganggap perang ini sebagai perang suci. Yang kedua yaitu faktor politik. Paus dan pemimpin gereja ingin memperluas pengaruh kekuasaan mereka di dunia. Dengan mengobarkan perang, mereka berharap bisa menyatukan kerajaan-kerajaan Eropa di bawah bendera gereja. Yang ketiga ialah faktor ekonomi. Banyak bangsawan, tentara, dan pedagang Eropa tergiur oleh kekayaan Timur Tengah seperti rempah-rempah, emas, dan kain sutra. Mereka melihat perang ini sebagai peluang untuk memperkaya diri. Timbulnya perang salib. Perang salib yang pertama pada 1096 sampai 1099 Masehi. Eropa berhasil merebut Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen di Timur Tengah. Namun, kemenangan ini tidak bertahan lama. Perang salib yang kedua yaitu pada tahun 1147 sampai 1149 Masehi. Pasukan Eropa mencoba mempertahankan wilayahnya, tetapi mereka gagal dan mulai kehilangan kekuasaan. Perang salib yang ketiga pada tahun 1189 sampai 1192 Masehi, dipimpin oleh Raja Richard Lionheart dari Inggris melawan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin Islam yang bijaksana. Hasilnya, Yerusalem tetap dikuasai umat Islam, meskipun kedua pihak membuat perjanjian damai agar peziarah Kristen bisa berkunjung. Yang perang salib berikutnya hingga perang ke-9, semuanya gagal. Akhirnya, pasukan Kristen mundur dari Timur Tengah dan perang salib dinyatakan berakhir. Lalu apa sih sebab-sebab terjadinya perang salib? Yang pertama itu faktor agama. Semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Yang kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I
Komnesus untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk. Yang ketiga ialah faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, mereka berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Lalu apa sih pengaruh perang salib terhadap Islam? Yang pertama, perang salib memicu konsolidasi politik dan militer. Di dunia Islam, di bawah tokoh seperti Salahuddin al-Ayyubi, umat muslim juga memperkuat benteng mereka dengan meniru desain kastil Eropa. Yang kedua itu ada kerugian materi. Wilayah Islam mengalami kerugian materi akibat perang yang terjadi di wilayah kekuasaan mereka. Yang ketiga, penguatan semangat keagamaan dan memperkaya strategi pertahanan di dunia Islam. Yang keempat, pertukaran budaya. Terjadi akulturasi antara dunia Islam dan dunia Barat, meskipun awalnya konflik. Yang kelima, dampak negatifnya. Hubungan antara Islam dan Kristen memburuk dan jadi intoleransi yang meningkat. Lalu apa pengaruh perang salib terhadap Eropa? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Eropa tumbuh pesat akibat peningkatan perdagangan dengan Timur Dekat, membawa barang-barang seperti rempah-rempah dan tekstil. Yang kedua, transfer pengetahuan. Eropa mendapatkan pengetahuan baru, termasuk karya-karya sains dan filsafat dari dunia Islam, yang kemudian berkontribusi pada lahirnya Renaissance. Yang ketiga, pertukaran budaya dan teknologi. Pertukaran teknologi terjadi seperti penggunaan lengkungan runcing muslim dalam arsitektur katedral dan pengenalan kertas yang memfasilitasi perkembangan mesin cetak. Yang keempat, penguatan identitas. Perang salib membantu menciptakan identitas budaya kolektif yang lebih kuat di Eropa dan memicu tumbuhnya pahlawan-pahlawan seperti Saladin di dunia Islam. Yang kelima, dampak negatifnya. Terjadi peningkatan intoleransi terhadap umat Kristen dan Yahudi, serta menyembah berhala dan penganut ajaran sesat. Nah, kesimpulannya, meskipun perang salib gagal merebut Yerusalem, peristiwa ini justru membawa perubahan besar bagi Eropa. Kontak dengan dunia Islam membuat bangsa Eropa mengenal ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan yang lebih maju. Dampaknya terlihat pada kemajuan ilmu, tumbuhnya kota-kota dagang, melemahnya kekuasaan gereja, serta lahirnya negara modern dan masa pembangkitan Renaissance. Dengan demikian, perang salib menjadi titik awal transformasi besar dalam peradaban Eropa.